Mafa. Uswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa Pusat Studi Fatwa IPMAFA yang berbahagia, Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam ngaji online Kitab Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashba wan Nadhair karya kiai kita Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alama Al-Faqih Al-Usuli Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud. Pada kesempatan ini kita akan mengaji kaidah yang ketiga, yaitu Al-Qaidatu Tsalitsah Al-Itharu fil Qurab makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Apa arti kaidah ini? Mengalah, mempersilahkan orang lain duluan dalam konteks qurbah, mendekatkan diri kepada Allah seperti sholat jamaah, itu justru makruh. Makruh itu dibenci, tidak disukai oleh Allah. Wa fi ghairiha mahbubun, tetapi mengalah, mementingkan orang lain pada konteks non qurbah seperti hal-hal yang berkaitan dengan hadzun nafsi, berkaitan dengan bagian seseorang, itu mahbub, dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh manusia. Qala ta'ala wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah berfirman wa yu'thiruna, dan alladzina hum wa hum al-ansar, para sahabat Ansar itu mengalah dan mementingkan orang lain. Walau kana bihim khasasah, meskipun mereka sendiri mempunyai kebutuhan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka orang Ansar itu mementingkan orang lain, mengalahkan dirinya sendiri meskipun mereka juga punya hajat, punya kebutuhan. Kalau kita mengkaji ayat ini, maka konteksnya adalah ketika orang-orang Ansar menjamu orang-orang muhajirin yang baru hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian mereka menjamu, menghormati tamu mereka, orang-orang muhajirin, meskipun mereka juga butuh untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan dalam sejarahnya orang-orang Ansor ini mempersilahkan mereka untuk bermukim di rumahnya, memberikan jamuan makan secukupnya. Bahkan kalau mereka mau, orang Ansor ini rela menceraikan sebagian istrinya untuk dinikahi sama orang-orang muhajirin. Dalam konteks ini kita mengenal seorang muhajirin yang luar biasa, di mana sahabat muhajirin ini tidak mau menerima belas kasihan orang-orang Ansor. Kemudian dia berdagang, dia minta ditunjukkan jalan ke pasar. Kemudian dia aktif berbisnis di pasar, kemudian menjadi sahabat yang kaya. Kalau tidak salah ya namanya Abdurrahman bin Auf, seorang yang pergi dari Mekah ke Madinah tanpa modal apapun, kemudian minta ditunjukkan jalan ke pasar, kemudian dia bergelut dengan dunia bisnis dan sukses sehingga menjadi salah satu penyokong dakwah Nabi dalam bidang ekonomi. Tapi dari ayat ini kita memahami bahwa mengalah
demi orang lain dalam konteks sosial ekonomi, dalam arti memberikan fasilitas, memberikan bebungah kepada orang lain meskipun kita dalam kesulitan, itu sangat dianjurkan di dalam agama. Al-itharu fil qurab makruh wa fi ghairiha mahbub. Tentu kaidah ini menjadi kritik sosial ya yang luar biasa, karena kebanyakan praktek keseharian kita itu berbalik dari kaidah ini. Justru kalau kita dalam konteks ibadah itu ngende-ngende atau bermalas-malasan atau memilih saf yang terakhir dalam konteks ibadah, ibarat kalau jamaah kita berada di baris yang terakhir atau kita menunaikan sholat Jum'ah ya di baris yang akhir. Tapi kalau berkaitan dengan memberikan kontribusi sumbangan kepada orang lain yang kaitannya dengan ekonomi misalnya, maka kita berada di garda depan, dan bahkan mohon maaf ada ketamakan atau kerakusan. Semua ingin kita miliki dan tidak memberikan porsi, tidak memberikan jatah, tidak memberikan ruang bagi orang lain untuk masuk ke dalam kekuasaan ekonomi. Ini kaidah yang luar biasa ya. Al-isaru fil qurab makruh wa fi ghairiha mahbub. Jadi kalau praktek kebanyakan kita justru di dalam kurbah ibadah kita yang mendekatkan diri kita kepada Allah, kita bermalas-malasan dan membiarkan orang lain untuk maju ke depan, sementara dalam konteks ghairul kurbah hadzun nufus, dalam konteks bagian kita dalam masalah keduniawian, kita berada di depan dan mohon maaf kadang tidak memberikan porsi kepada orang lain, meskipun orang lain itu sangat membutuhkan bantuan dan kontribusi kita. Qala Asy-Sya'izuddin, Sultanul Ulama Sya'izuddin bin Abdissalam berkata, la ithara fil qurbat. Tidak boleh kita mementingkan orang lain dalam hal qurbat, pendekatan diri, hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Fala ithara bima'i taharah wala bisatril aurah wala bisofil awal. Maka ketika kita akan beribadah, cepat saja untuk berwudu, jangan mendahulukan orang lain. Kalau kita hanya punya sarung dan pakaian atau perempuan itu mukena untuk sholat, ya cepat dipakai. Kalau kita harus berada di baris yang pertama, ya kita dianjurkan untuk segera bergegas ke sana. Kenapa kita tidak mementingkan orang lain dalam hal toharah, satrul aurah, as-saful awal, li'anal gharada bil ibadat at-ta'zim wal ijlal. Li'anal gharada, karena sesungguhnya tujuannya, bil ibadat, dalam hal ibadah kita kepada Allah, at-ta'zim wal ijlal, mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sebagai hamba Allah punya tugas untuk mengagungkan, menghamba dengan penuh ketakziman dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbul Izzah, sebagai Rabbul Alamin, sebagai Malikus Samawati wal Ard, sebagai Tuhan yang menguasai seluruh alam. Faman athara bihi, kalau dalam hal qurbah, pendekatan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, justru kita mementingkan orang lain dan kita bermalas-malasan dan kita mengende-ende, mengundur-ngundur, mengulur-ngulur waktu, ingin yang paling cepat, yang paling belakang supaya bisa selesai, mulai dengan paling akhir dan cepat gitu. Faqad taraka ijlalal ilah wa ta'zimahu,
maka dia berarti meninggalkan satu konteks pengagungan kepada Allah, penghormatan, ketakziman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-imam, ya, lau dakhalal waktu, ini mungkin Imamul Haramain berkata, lau dakhalal waktu wa ma'ahu ma'un yatawadda'u bihi fawahabahu li ghairihi liyatawadda'a bihi lam yajuz la a'rifu fihi khilafan. Kalau sudah datang waktunya sholat, kemudian dia punya air untuk dia gunakan untuk berwudu, tapi justru dia berikan kepada orang lain supaya orang lain bisa berwudu, itu lam yajuz, ini dihukumi tidak boleh. Bahkan ada statement dari al-imam, la a'rifu fihi khilafan, saya tidak tahu bahwa dalam masalah ini ada perbedaan. Artinya ulama konsensus bahwa ketika datang waktunya sholat, segera untuk berwudu dengan air yang kita punya, kemudian segera untuk mengagungkan Allah dengan ibadah. Li'annal ithar innama yakunu fima yata'allaku bin nufus. Ini dalam apa namanya, ta'liqatnya Bahyai Sahal, lam yajuz ay lam yajuz al-hibah la a'rifu fihi ay fil qaul khilafan. Jadi di dalam hal ini tidak ada perbedaan ulama. Artinya segera ketika datang waktu sholat, kita segera berwudu dengan air yang kita punya, kemudian kita bergegas untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alasannya kenapa kok tidak boleh? Tidak boleh memberikan air wudhu, air yang kita gunakan untuk bersuci, kita tidak boleh memberikan kepada orang lain. Li'annal ithara innama yakunu fima yata'allaku bin nufus. Karena mementingkan orang lain itu konteksnya ada dalam persoalan yang terkait dengan bagian diri kita, bagian keduniaan diri kita. La fima yata'allaku bil qurabi wal ibadat. Tidak dalam konteks yang berkaitan berhubungan dengan bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah dan dalam konteks ibadah. Hubungan vertikal kita kepada Allah, hubungan transendental kita kepada Allah adalah sesuatu yang sifatnya fundamental, asasi, yang harus kita prioritaskan, harus kita kedepankan, harus kita intensifkan. Sedangkan yang kaitannya dengan hadzun nufus, kaitannya dengan relasi horizontal, kaitannya dengan harmoni sosial, maka justru kita dianjurkan untuk care, peduli, mementingkan orang lain. Wa qala fi syarhil muhadzab fi babil jam'i, Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, seorang mujtahid fatwa, mujtahid tarjih dalam Tabaqatus Syafi'iyah, dalam strata mazhab Imam Syafi'i, dalam kitab Syarah Muhadzab itu Al-Majmu', berkata fi babil jam'i, dalam bab jamak, la yuqamu ahadun min majlisihi liyajlisa fi maudhi'ihi. Tidak boleh seseorang yang sudah duduk diangkat gitu, liyujlasa fi maudhi'ihi, supaya tempat duduknya diduduki orang lain. Fa in qama bi ikhtiyarihi lam yakun. Jika dia berdiri sendiri, ya no problem, tidak masalah. Mungkin ada kebutuhan, dia mau ke kamar mandi, kebutuhan dengan yang lain. Fa in taqala ila ab'ada minal imam kuriha. Tapi kalau dia kemudian berdiri pindah kepada tempat yang lebih jauh dari imam, maka itu hukumnya makruh, dibenci. Tidak haram tapi makruh. Karena memang dalam aturan shaf itu yang paling utama makmum itu berada di belakang imam. Artinya paling dekat dengan imam. Itu yang pahalanya paling besar, jadi di belakang imam.
shaf yang pertama berada di belakang imam. Nah, itu. Jadi kalau dia kemudian pindah ke shaf yang kelima atau ketujuh atau paling belakang, itu dimakruhkan. Ini keterangan dari Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Satu kitab yang sangat fenomenal karena menjadi rujukan para ulama dan rujukan mazhab Syafi'i yang sangat otoritatif ya. Al-Muhadzab itu karyanya Syekh Asy-Syairazi. Mbah Yaisal juga mensyarahi karyanya Asy-Syairazi dalam kitab Al-Bayanul Mulamma an Alfadhil Luma. Al-Luma karya Asy-Syairazi, juga musannaf Al-Muhadzab. Qala ashabuna li'annahu athirun bil qurbah. Kenapa dia pindah kepada tempat yang lebih jauh dari imam itu hukumnya makruh? Li'annahu athirun bil qurbah. Karena justru dia mementingkan orang lain dalam hal ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Wa qala Syekh Abu Muhammad fil Furuq. Syekh Abu Muhammad dalam kitab Al-Furuq, Kitabul Furuq, berkata, "Man dakhala alaihi waqtu shalah wa ma'ahu ma yakfihi li taharatihi wa hunaka man yahtajuhu li tahara lam yajuz lahul isar." Man dakhala alaihi waqtu shalah, ketika datang waktu shalah dan dia punya air lah yang cukup untuk digunakan untuk bersuci, wa hunaka man yahtajuhu litahara, dan di sana ada orang yang membutuhkan juga orang untuk bersuci, lam yajuz lahul isar, dalam konteks ini dia tidak boleh memberikan airnya kepada orang lain. Walau aradal muttaru ithara ghairihi bitta'am listibqa'i mahjadihi kana lahu dhalik. Berbeda ketika orang yang darurat, orang yang dalam kondisi terjepit sekalipun, dia tetap mementingkan orang lain. Dia lapar sekali, kemudian ada orang lain yang juga membutuhkan makanan, itu dia diberikan orang lain. Listibqa'i mahjadi, untuk mempertahankan nyawanya, untuk mempertahankan eksistensinya. Kana lahu dzalik, maka diperbolehkan. Meskipun ada dua orang yang sama-sama lapar sekali itu, dan orang yang sangat lapar itu memberikan makanan kepada orang yang sangat lapar, itu boleh. Tentu yang utama ya dibagi dua ya, yang utama. Karena dalam konteks yang lain juga mempertahankan hidup itu wajib. Fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Kita juga wajib untuk mempertahankan nyawa kita. Jadi ibaratnya ya bisa dibagi dua. Makanan satu buat teman kita yang juga dalam posisi darurat, dalam posisi mempertahankan nyawanya, kita juga dalam posisi mempertahankan nyawanya. Jadi sama-sama bisa diselamatkan itu. Tapi ketika dia memberikan semuanya kepada orang yang dalam kondisi darurat, itu boleh, karena dia al-isar fi ghairil qurbah, mementingkan orang lain dalam konteks selain qurbah. Wa in khaufa fawata mahjati, meskipun dia dikhawatirkan keselamatan dirinya, eksistensinya, nyawanya. Wal farqu anal haqqa fi tuhara lillah. Kenapa seperti ini? Ada klasifikasinya. Kalau dalam konteks toharoh itu berhubungan dengan Tuhan pencipta kita, fala yusawwahu fihil isar, maka tidak diperbolehkan mementingkan orang lain dalam konteks lillah. Wal haqqo fi halil mahmasati li nafsi, sedangkan dalam konteks kita dalam posisi kritis, itu untuk diri kita sendiri.
Wa qad ulima annal mahjataini ala syarafit talafi illa wahidah tastadriku bidzalika ta'am fahasanun itharu ghairihi ala nafsihi. Nah, maka baik dalam konteks itu dia mementingkan orang lain di atas dirinya sendiri. Tentu dalam realitasnya ya sangat sulit ya. Yang paling baik ya win-win solution ya, dalam sama-sama dalam posisi darurat ya. Kita juga ingin nyawa kita selamat, orang lain juga kita selamatkan ya dengan bantuan kita. Itu jalan tengah yang terbaik. Wa yuqawwi hadzal farqa mas'alatul mudafa'ah. Memperkuat hal ini qala Asy-Syaikh Abu Muhammad ya qala Asy-Syaikh Imam Abu Muhammad berkata wa yuqawwi hadzal farqa mas'alatul mudafa'ah. Memperkuat statement ini ada kasus mudafa'ah, mempertahankan diri. Wa huwa apa itu mudafa'ah? Anna rajula idza qusida qatluhu dzulman. Ada seseorang ingin dibunuh orang lain secara zalim, secara aniaya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara, oleh agama. Wa huwa qadirun 'ala daf'i. Dia mampu untuk menolak, artinya dia mampu untuk melawan orang yang mau membunuh dia itu. Ghairu annahu ya'lamu anna daf'a rubbama yaqtulul qasid. Tapi dia tahu ketika dia melawan itu bisa membunuh orang yang mau membunuh dia itu. Falahul istislam, maka dia boleh menyerahkan diri. Artinya tidak memberikan perlawanan. Nah, tentu ini sesuatu yang luar biasa. Ketika orang mau dibunuh orang, terus ketika dia melawan maka terjadi pertikaian, terjadi breng ya, adu kekuatan. Maka ya ada dua kemungkinan, hanya ada satu kemungkinan, menang dan kalah. Ada dua kemungkinan ya, kalau tidak menang kalah. Dan kalau dia ya menang, maka orang yang mau membunuh dia bisa jadi terluka atau bahkan meninggal ya. Karena yang namanya adu kekuatan itu ya sangat terjadi banyak kemungkinan. Yang terburuk itu ada yang sampai meninggal. Qala al-Khatib fil Jami'. Di dalam kitab Al-Jami' Imam Al-Khatib berkata, qarraha qaumun ithara talib ghirahu an-nauba fil qira'ah. Sebagian ulama memakruhkan orang yang sudah pada waktunya untuk membaca, gilirane maca misalnya kepada guru. Ya, ini waktunya dia. Tidak boleh, udah kamu saja. Li'anna qira'atal ilmi wal musara'ata ilaihi qurbah. Karena membaca ilmu, membaca tafsir, hadis, fikih, tasawuf, akhlak, tauhid dan lain-lain, dan bergegas untuk ilmu itu qurbah, termasuk perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Wal itharu bil qurabi makruhun, dan mementingkan orang lain dalam konteks qurbah, qurbatani qurab, hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah itu makruh. Intaha, selesai keterangan dari Imam Al-Khatib dalam kitab Jami'. Wa qad jazama bidzalika an-Nawawi fi Syarhil Muhadzab. Keterangan ini dimantapkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab. Ai bikaru hatil ithal bil qurab, kata Mbak Yaisal,
status makruhnya mementingkan orang lain dalam konteks ibadah mahdoh, ibadah vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fi syarhi Muslim, di dalam syarah Muslim, Imam Nawawi punya syarah Muslim yang sangat terkenal. Imam Nawawi berkata dalam syarah Muslim, al-itharu bil qurbi makruh au khilaful aula. Mementingkan orang lain dalam hal qurbah, hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah, hukumnya makruh, au khilaful aula, atau khilaful aula, bertentangan dengan hal yang lebih utama. Lebih utama bagi dia bergegas untuk sholat, mengambil air wudhu, berada di shaf yang pertama, atau dalam konteks ilmu segera dia menghadap kepada guru untuk membaca ilmu, untuk menyerap ilmu guru. Kalau di pesantren ya ada tradisi bandongan, ada tradisi sorogan, ada tradisi al-hifdhu, menghafal, ada tradisi bahsul masail, musyawarah kitab, ada tradisi taklif, tasnif, literasi, menulis. Dia harus al-musara'ah, dia harus bergegas, dia harus terdepan ya. Karena itu semuanya adalah qurbah, ibadah dalam rangka ijlalullah wa ta'zimuhu, mengagungkan Allah, mentakzimkan Allah. Wa innamas tuhibba fi khududin nafsi wa umurid dunia. Mementingkan orang lain itu disunnahkan dalam konteks bagian bagi dirinya sendiri dan masalah-masalah dunia. Qala Az-Zarkashi, Imam Zarkashi berkata, ini ulama yang hidup pada abad ke-8 Hijriah insyaallah. Imam Zarkashi dia punya karya yang banyak, salah satunya Al-Bahrul Muhit fi Ushulil Fiqh, punya Al-Itqan fi Ulumil Quran, dan lain-lain, ulama yang luar biasa. Qala Zarkashi, wa kalamul imam wa walidihi as-sabiq yaqtadi annal ithar bil qurab haramun. Bahkan Imam Zarkashi lebih tegas bahwa menurut pendapat al-imam dan anaknya itu menunjukkan bahwa mementingkan orang lain dalam hal ibadah adalah haram. Fahasola salah satu aujuhin, maka di sini ada 3 pandangan. Qultu laisa kadzalika, ay laisal amru kadzalika, tidak seperti itu, tidak se ekstrim itu menjadikan hukum menjadi haram. Balil isaru in adda ila tarki wajibin fahuwa haramun. Justru pendapat yang moderat itu seperti ini, kata Imam Zarkashi. Yang pertama tafsilannya, al-isaru in adda ila tarki wajibin fahuwa haram. Mementingkan orang lain dalam aspek kurbah jika berkonsekuensi, beresiko dia meninggalkan sesuatu yang wajib, fahuwa haramun, maka statusnya haram. Kalma, seperti air tadi, al-ma' litoharah, wasatiril aurah, dan penutup aurat. Wal makan fi jama'atin, dan dia menempatkan satu tempat untuk dilakukan sholat jamaah, la yumkinu ayyusalla fihi aktsaru min wahidin, yang tidak mungkin di situ lebih dari satu karena hanya satu porsi misalnya. Wala tangtahi an-naubatu li ahadim ila ba'dal waqti, dan dia tidak akan mendapat giliran sampai habis waktunya. Wa asbahi dzalik, dan hal-hal yang serupa dengan ini. Jadi ketika kita hanya punya satu sarung untuk sholat, kita berikan orang lain, dan nanti habis waktu sholat sampai datang gilirannya. Kita punya tempat untuk sholat, kita punya air sampai habis waktu sholat, sehingga kita mementingkan orang lain sampai meninggalkan yang wajib, maka hukumnya haram. Satu. Yang kedua, wa in adda ila tarki sunnatin awirtika bi makruhin fa makruhun, awirtika bi khilafil aula. Yang kedua, ketika kita mementingkan orang lain akan berakibat meninggalkan
sesuatu yang hukumnya sunnah atau mengakibatkan kita melakukan sesuatu yang makruh, fa makruhun, maka hukumnya makruh. Ketika kita mempentingkan orang lain, biar orang lain ngambil wudhu dulu, kemudian sholat duha, atau kita gara-gara mementingkan orang lain kita melakukan sesuatu yang makruh, contohnya merokok misalnya. Dah, kamu sholat dulu, saya tak rokok dulu. Famakruhun, maka hukumnya makruh, ya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Awirtika bi khilafil aula, atau ketika dia mementingkan orang lain dalam hal kurba itu menyebabkan dia melakukan hal-hal yang khilaful aula, sesuatu yang tidak utama, sesuatu yang bertentangan dengan yang utama. Mimma laisa fihi nahyun maksus, dari sesuatu yang di sana tidak ada larangan yang khusus, fa khilaful aula, maka hukum mementingkan orang lain itu khilaful aula, nulayani sing luwih utama. Memang di dalam kitab Lubul Usul ada klasifikasi ya. Ketika larangan itu ghairu jazim, ketika larangan itu jazim mantap maka hukumnya haram. Ketika larangan itu ghairu jazim maka hukumnya makruh. Tapi kalau di situ nahyun, ada larangan yang tidak jelas, tidak maksus, maka larinya ke khilaful aula, sesuatu yang kurang utama. Kalau tidak salah dalam kitab itu ya contohnya seperti sholat tahiyatul masjid kita tinggalkan karena ada dawuh idza dakhala ahadukum al masjida fala yajlis hatta yusolli rak'atain. Ketika kita masuk masjid ya jangan duduk sampai kita sholat 2 rakaat. Wa bihada, dengan penjelasan ini, dengan klasifikasi ini, ketika kita mementingkan orang lain dalam hal kurbah menyebabkan kita tidak melakukan yang wajib jadi haram, atau kita meninggalkan yang sunnah atau melakukan yang makruh jadi makruh, atau membuat kita melakukan sesuatu yang tidak utama, maka hukumnya khilaful aula. Wa bihada, dengan ini alladzi qultuhu, dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zarkashi, tafiul khilaf, maka hilanglah perbedaan, menjadi clear masalahnya. Tambihun, ada tambahan keterangan, tambih minal muskil, salah satu masalah yang sulit, yang difficult, ala hadhil qaidah, pada kaidah ini ada satu kasus, manja'a walam yajid minas sofi furjah, ada orang yang datang tapi dia tidak menemukan dalam sof itu satu ruang, satu benggangan ya, satu ruang untuk dia digunakan usulat, fa innahu yajuru syakhsan ba'dal ihram, maka dia boleh menarik seseorang setelah takbiratul ihram, boleh. Wa yumdabu lil majrur ayyusa'idahu, dan orang yang ditarik itu justru disunahkan untuk membantunya karena dia tidak punya ruang, tidak ada tempat untuk dia sholat. Ini mungkin bagi Masya Allah orang yang sedang menunaikan ibadah haji, berada di Masjidil Haram atau di Masjid An-Nabawi dengan ribuan atau jutaan orang itu, ini konteks ini sangat relevan ya. Jadi karena berdesak-desakan dan sulit mencari celah ruang untuk sholat, maka disunahkan untuk memberikan ruang. Fahada yafutu ala nafsihi qurbatun bahwa ajrus sofil awal. Fahada ay musa'adatul jar, dalam konteks membantu orang yang menarik itu yufawitu ala nafsi qurbah, itu membuat dia tidak mendapatkan kurbah. Apa itu? Bahwa ajrus sofil awal, yaitu pahala
soft yang pertama, tapi tetap dia disunahkan. Kenapa? Karena orang ini memang tidak ada ruang, dia tidak ada tempat lain itu untuk sholat. Memang prakteknya kalau di Masjidil Haram ya, atau di Masjid Nabawi pada saat musim haji tentu saja itu masing-masing orang ingin mempertahankan diri softnya dan tidak mau diambil oleh orang lain. Nah di sini Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menarik sekali bahwa dalam konteks itu disunahkan wa yungdabu lil majrur ayyusaidahu ayyusaida al-jar, orang yang ditarik itu malah disunahkan untuk membantu supaya dia tetap sholat, dia boleh ke belakang. Masya Allah. Para pemirsa yang berbahagia, demikian ngaji kita pada kaidah yang ketiga, al-ithar fil qurabi makruh wa fi ghayya mahbub. Tabarruk sama Syekhina wa murabbi ruhina Kiai Haji Muhammad Ahmad Sa'al Mahfud dalam kitab Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashbah wan Nadhair al-Imam As-Suyuti, di mana beliau mengaji langsung kitab ini sama Syekh Zubair Dahlan Sarang. Semoga berkah, dan catatan dari ngaji kita pagi ini adalah kita harus aktif membantu, aktif peduli kepada orang lain yang membutuhkan dalam konteks ekonomi, dalam konteks sosial, dalam konteks pendidikan dan lain-lain. Dan jangan lupa kita harus selalu meningkatkan intensitas kita beribadah kepada Allah untuk membangun karakter, membangun moral, membangun jiwa yang bersih, jiwa yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.